Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA ya. Untuk materi hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu bab 2 ya, yang berjudul organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan fokus belajar organ pernapasan pada pada manusia dulu ya. Baik. Nah, organ pernapasan pada manusia. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian pernapasan. Nah, bernapas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Nah, kemudian pengertian dari bernapas itu adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, kenapa uap air juga? Nah, pernah tidak kalian bercermin? Nah, ketika kalian bercermin, awalnya cermin itu kelihatan bening dan bersih, tapi kemudian setelah kalian menghembuskan napas, kalian bisa lihat pada cermin itu uap air ya. Akhirnya cermin itu menjadi tidak bening lagi atau seperti ada embun-embun begitu ya. Karena uap air itu dikeluarkan dalam proses pernapasan manusia ya. Selain mengeluarkan karbon dioksida, manusia juga mengeluarkan uap air. Nah, oke anak-anak, di sini ada gambar pohon dan manusia. Nah, pohon itu memberikan manfaat kepada manusia karena pada pohon itu kita bisa menghirup udara ya yang mengandung oksigen. Kemudian ketika manusia bernafas, manusia itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan atau pohon ini untuk proses fotosintesis ya, proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Jadi, tumbuhan dan manusia itu saling memanfaatkan ya. Kemudian selanjutnya, nah kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Yang pertama kita akan membahas alat-alat pernapasan pada manusia ya. Alat pernapasan pada manusia yang pertama yaitu ada hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu atau kotoran. Sehingga udara yang masuk ke dalam rongga hidung kita itu udaranya bersih ya karena sudah disaring oleh silia itu. Nah, kemudian di dalam rongga hidung juga terdapat lendir ya. Lendir ini menyebabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi hangat. Jadi kan udara yang kita hirup itu suhunya tidak sama dengan paru-paru, akhirnya dihangatkan dulu oleh lendir ini ya. Kemudian selain sebagai organ pernapasan, hidung juga berfungsi sebagai organ penciuman ya. Nah, di dalam rongga hidung itu terjadi proses yang pertama penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung, yaitu silia itu ya, dari udara yang kita hirup. Kemudian juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, organ pernapasan manusia yang kedua yaitu ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini berbentuk seperti pipa yang terletak di dalam leher. Tenggorokan juga merupakan penghubung antara bagian hidung dengan rongga paru-paru ya. Nah, tenggorokan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pangkal tenggorokan atau laring, dan yang kedua ada batang tenggorokan atau trakea. Nah,
Di dalam trakea terdapat epiglotis. Epiglotis itu berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kemudian di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Batang tenggorokan ini memiliki dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru ya. Nah, di dalam batang tenggorokan tadi itu kan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Nah, adanya bulu getar itu menyebabkan kita dapat tersedak jika makan sambil bercakap-cakap atau sambil ngobrol atau sambil berbicara ya. Makanya kalau misalkan sedang makan tidak boleh dibarengi dengan ngobrol atau berbicara ya. Nanti akan tersedak. Nah, selanjutnya alat pernapasan yang ketiga yaitu ada paru-paru. Nah, bagian dalam paru-paru itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bronkus. Bronkus ini adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang kedua yaitu ada bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus. Nah, yang ketiga itu ada alveolus, terdapat di ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, inti dari pernapasan pada manusia itu terjadi di alveolus. Kenapa? Karena di alveolus ini terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen yang kita hirup akan diedarkan melalui sel darah menuju ke seluruh tubuh. Kemudian karbon dioksida itu dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Jadi kalau ada pertanyaan, inti dari proses pernafasan pada manusia itu adalah di alveolus ya. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan alur pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk itu melalui rongga hidung ya. Kemudian masuk ke dalam trakea ya. Nah, kemudian dari trakea itu akan dilanjutkan ke bronkus. Nah, dari bronkus itu akan masuk ke paru-paru, kemudian ke alveolus ya. Nah, baik anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kemudian ini ada tugas untuk hari ini. Tugasnya itu adalah kerjakanlah latihan soal di buku paket halaman 26 nomor 1 sampai 5 ya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak tugasnya. Baik, mudah-mudahan untuk materi hari ini bisa kalian pahami ya, sambil kalian baca buku paketnya. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.